Jadi banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah memang sudah ditemukan obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. Saya salah satunya. Ini salah satunya ya, karena kita mendengar ada remdesivir yang sudah menyembuhkan 166 pasien di Amerika begitu ya. Kemudian juga ada plasma darah yang juga bisa nantinya 1-2 bulan lagi kata Pak Yusuf Kalla ya. Iya, bisa digunakan untuk mengobati COVID-19. Tapi apakah memang sudah ada? Kita langsung bertanya dengan Dokter Lona. Ini dokter spesialis farmakologi. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Dokter. Selamat pagi, Mas Arif, Mbak Rati. Ya, sehat ya dok ya? Iya. Ya. Dok, ini banyak sekali nama obat-obat yang juga keluar atau terpublish begitu ya di masyarakat. Ada remdesivir, kemudian kemarin juga ada Avigan, ada chloroquine, belum lagi juga ada yang lagi viral juga kemarin yang kotaknya tulisannya kita nggak ngerti itu. Obat herbal dari Cina begitu. Sebenarnya ini sudah ada belum sih dok yang bisa menyembuhkan? Sampai saat ini belum ada pengobatan spesifik, artinya obat definitif yang digunakan untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Semuanya masih dalam proses pengembangan atau uji klinik ke arah pengobatan, ke arah terapi untuk pasien COVID-19. Nah, kalau dikatakan remdesivir ya, lalu juga yang obat herbal itu, apa sih kandungan obat itu kok disebut-sebut bisa begitu? Oke, sekarang kita bahas yang remdesivir dulu ya, karena memang remdesivir itu merupakan antivirus. Jadi sebelum ramai wabah COVID-19 seperti ini, remdesivir memang obat yang sudah dikenal memiliki efek antivirus, khususnya virus RNA, dan memang sudah digunakan untuk pasien Ebola. Dan saat ini remdesivir ini merupakan obat yang merupakan obat kandidat untuk pengobatan pasien COVID dan diteliti oleh WHO melalui program Solidarity Trial yang Indonesia pun bergabung dalam program tersebut. Jadi subjek penelitiannya bisa jadi orang Indonesia yang tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang valid, bukti yang kuat mengenai efektivitas dan keamanan obat remdesivir bila mau digunakan untuk pasien COVID-19. Nah, untuk riset tersebut, untuk riset Solidarity Trial yang programnya dari WHO di mana Indonesia turut serta, ini untuk memastikan bahwa riset tersebut di Indonesia berjalan sesuai dengan standar penelitian yang ada di negara kita, itu Badan Litbangkes dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung mengkoordinir jalannya penelitian atau jalannya riset tersebut di negara kita. Dok, kalau remdesivir tadi dikatakan juga sudah pernah digunakan untuk Ebola. Apakah sebenarnya ini juga cara kerjanya sama begitu? Sama-sama mematikan virus atau gimana dok? Iya, remdesivir merupakan antivirus yang menghambat replikasi virus RNA. Yang kebetulan virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab dari COVID-19 juga merupakan virus RNA. Gitu. Tapi apakah virus RNA kan banyak dan antivirus untuk virus RNA juga banyak. Nah, yang menjadi kandidat adalah remdesivir. Kenapa? Karena memang sudah ada penelitian pendahuluan sebelumnya di laboratorium, kita sebut sebagai penelitian in vitro karena ujinya di laboratorium dengan menggunakan komponen organisme yang membuktikan bahwa si remdesivir ini mampu menghambat virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Ini bisa digunakan untuk semua pasien, karena kita kan tahu juga ada pasien yang sudah ada bawaan penyakit kronis begitu dok. Nah, untuk itu si Solidarity Trial ini bertujuan untuk melihat efektivitas, keamanan, dan kemungkinan efek samping yang timbul. Yang termasuk pertanyaan Mbak Rati tadi, bisa nggak sih digunakan pada pasien dengan kondisi khusus? Misalnya sudah punya penyakit kronis, sudah ada gangguan fungsi ginjal. Nah, di sini nih, di penelitian ini kita mau lihat gitu. Tapi tentunya penelitian ini walaupun mau melihat keamanan, mau melihat efektivitas, tidak perlu khawatir karena dikoordinir oleh lembaga yang memang berkompeten di bidangnya untuk mengawasi supaya jalannya riset ini tuh sesuai dengan standar penelitian yang ada di negara kita. Nah dok, itu tadi kan dokter yang bilang kan remdesivir dan penjelasannya sudah dokter jelaskan. Artinya bisa dikatakan ya sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya juga ada nama chloroquine, ada Avigan gitu ya. Betul. Karena di Solidarity Trial ini ada 4 obat mas yang diuji. Selain remdesivir, ada lopinavir ritonavir, terus ada chloroquine yang tadi disebutkan, dan lopinavir ritonavir yang dikombinasi oleh interferon. Jadi ada 4 kandidat obat yang diujikan untuk diberikan pada pasien COVID-19. Yang tujuannya adalah untuk menemukan tata laksana atau pilihan terapi yang paling ampuh untuk menyembuhkan pasien COVID. Dok, saya sih pakai suara atau kepala masyarakat awam ya dok ya. Kan begini dok,
negara, bukan hanya Indonesia dok, ya, dengan tidak mengurangi kebanggaan kita sama peneliti-peneliti di Indonesia, Dr. Lona dan kawan-kawan. Dunia ini juga lagi menanti begitu, dengan segala macam kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya sejauh ini belum ada juga, apa sih dok tantangan kesulitannya gitu loh dok? Pertanyaannya. Apa tantangan dan kesulitannya untuk menemukan gitu loh, untuk menemukan ini gitu, menemukan obatnya COVID-19 atau vaksin COVID-19 ini gitu. Oke. Ini kan yang namanya penyakit COVID-19 itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Virus yang sebenarnya sudah lama, itu virus corona sudah ada, tetapi virus ini bereplikasi sedemikian rupa. Yang namanya virus adalah organisme yang sangat cepat bereplikasi, dan begitu dia bereplikasi, dia memiliki perubahan terhadap berubah daya tahannya. Jadi terapi yang diberikan kepada si virus yang bereplikasi ini tentunya harus menyesuaikan menyesuaikan perkembangan dari si virus tersebut. Itu pertama kendalanya. Kedua, ini wabah, ini penyakit baru di mana sangat cepat sangat cepat berkembang. Makanya disebut sebagai pandemi, ditemukan di berbagai negara. Nah, itu yang menjadi tantangan juga, karena misalnya yang tadi kita ngomong yang namanya traditional Chinese medicine. Itu. Ada perbedaan ras kan. Misalnya kita mau kasih obat tersebut tuh yang kapsul Yen Hua Qingwen, bukan remdesivir ya, ada kapsul lain yang berasal dari China yang merupakan traditional Chinese medicine dan mau digunakan di negara kita. Ada perbedaan ras, ada perbedaan faktor lingkungan. Jadi kalau mau obat tersebut digunakan di negara kita, apakah pasti aman? Mengingat orang Indonesia sama orang China ada perbedaan ras, perbedaan faktor lingkungan. Dan kemungkinan juga virus yang menyebabkan virus yang menyebabkan COVID-19 di sana, struktur genetik atau struktur genetiknya belum tentu sama, karena kan ada perbedaan lingkungan, perbedaan iklim, perbedaan cuaca. Itu yang menjadi kesulitan menemukan obat yang pas untuk tata laksana pasien COVID-19 ini.